Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang pernak-pernik zakat, infak, sedekah, segala hal terkait dengan kesejahteraan perekonomian umat Islam. Bahasanya Nabi Muhammad SAW melarang pungutan kepada umat Islam, sesuatu yang diwajibkan atas umat Islam selain zakat. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang pungutan atas muslimin selain zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana sebaiknya? Bagaimana seyogianya pendapatan dan kesejahteraan umat Islam ini bisa tercukupi, bisa merata dengan baik, dengan adil. Baik, sebuah riwayat hadis, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Ahmad ibnu Khalid ibnu Ishaq an Muhammad ibnu Ishaq an Yazid ibnu Khubaid an Abdurrahman ibnu Syamasyah yaqul sami'tu Uqbah bin Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hulul jannata sahibul maksin sahibu maksin. Qala Abu Muhammad yakni asyara, artinya telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Hubaib dari Abdurrahman bin Syamasyah. Ia berkata, aku mendengar Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu al-jannata sahibu maksin, tidaklah masuk surga pemungut pajak. Abu Muhammad berkata, yakni orang yang mengambil berlawanan dengan hukum syariat. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentang hal ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, jadi wawasan bagi kita sekalian. Yang pertama, apakah yang dimaksud sahibu maksin al-maksu dalam hadis di atas? Ya, benar. Yakni para ulama, sebagian ulama maknanya dengan pajak. Ada pula yang maknanya dengan pungutan liar. Jadi tidaklah masuk surga sahibu maksin, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidaklah masuk surga para pemungut pajak, atau dimaknai juga para pemungut pungutan liar. Yang kedua, mengapa Rasulullah SAW melarang aktivitas pajak dalam tanda kutip atau pungli dengan ancaman tidak masuk surga? Jadi layat hujan tidak masuk surga sahibu maksin, ada ancaman, yakni tegas, jelas tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sahibu maksin, para pemungut pajak ataupun para pemungut pungutan liar. Ya, mengapa Rasulullah melarang aktivitas tersebut? Benar, sebab khususnya pungutan liar ini biasanya dilakukan dengan cara yang memaksa, kejam, sangar, sehingga merugikan
harta bahkan kehormatan pihak yang dipungut. Jadi bukan hanya merugikan harta saja, tapi kadang-kadang dengan pemaksaan, kasar, kekerasan merugikan kehormatan, martabat orang yang dipungut. Itu adalah pungutan liar. Tentang pajak yang ketiga, lantas bagaimana anggaran pendapatan belanja untuk kebutuhan negara apabila tidak ada pungutan pajak? Ya, kemarin pajak itu adalah jizyah dari kafir zimmi, ahlu zimmah ini dikenai pajak 1 dinar per tahun, orang dewasanya, anak-anak dan yang jompo yang tidak bekerja, yang budak tidak dikenai jizyah. Bagaimana pendapatan negara tentang hal ini? Ya benar, pendapatan negara, pemerintahan, khilafah ini seyogianya dipenuhi dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dan utamanya bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara baik dan transparan. Pengelolaan sumber daya alam secara baik dan transparan. Berapa sumber daya alam yang kita miliki ini disampaikan, berapa pendapatan darinya disampaikan, dan yang terjadi saat ini ada ketidakadilan ya, tapi sumber daya alam yang sedemikian megahnya, sedemikian besarnya di negeri kita tercinta ini, kemudian dinikmati oleh segelintir orang, entah itu orang asing, entah itu bangsa kita sendiri, dengan gaji mungkin yang sangat tinggi bagi para pengelolanya, sementara warga masyarakat maupun warga negara ini menjadi penonton seolah-olah seperti itu, karena tidak tahu kemana perginya aliran dananya, pendapatannya, kemudian dimanfaatkan untuk apa. Kalau ada transparansi saja akan lebih elok begitu, dan ini bisa menutup anggaran pendapatan negara. Nah, yang keempat, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemiskinan yang terjadi di negeri kita, ini kita data berapa jumlah miskinnya, kemudian orang kayanya pun kita data, sehingga orang kaya ini menjadi faktor pengungkit untuk menggerakkan perekonomian orang-orang miskin, menjadi tanggung jawab lokal wilayah, mulai dari keluarga orang kaya tersebut, mungkin anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya apabila masih miskin, ini menjadi tanggung jawab si orang kaya tersebut. Kemudian juga ada campur tangan dari pemerintah dalam hal anak-anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Nah, inilah saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahasanya pentingnya kita memahami ajaran Islam supaya hidup kita terang, tentram, bahagia di dunia sampai nanti di akhirat. La yadkhulul jannata yadkhulul jannata shahibul maksi. Jelas Rasulullah SAW menegaskan tidak akan masuk surga siapa? Pemungut pajak atau pungutan liar. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih, semoga bermanfaatnya. Inilah indahnya agama Islam, mengajarkan membatasi potensi pelanggaran hak milik seorang disebabkan adanya pungutan liar atau pajak yang memberatkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslim semuanya, untuk dapat memahami makruhnya memungut harta muslimin selain zakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.